kalian akan bisa menyebutkan unsur-unsur cerita fantasi, ya, seperti yang ada di layar monitor. Itu tujuan pembelajaran pada saat ini adalah tes narasi cerita fantasi, ya, dimana nanti setelah pembelajaran ini kamu atau kalian semua akan bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Contohnya nanti ada tokohnya siapa, temanya apa, latar kejadiannya gimana, ya, setelah mengikuti proses pembelajaran pagi hari ini. Paham? Kemudian untuk yang selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anakku semua semuanya bawa HP? Kalau semuanya bawa HP, tolong dikeluarkan HP-nya. Tolong dikeluarkan HP-nya, ya, sebelum pembelajaran kita mulai. Terlebih dahulu tolong keluarkan HP-nya, karena nanti di sini kita akan memakai bantuan Google untuk membantu proses pembelajaran ini. Ada semuanya bawa HP? Bawa, tolong dikeluarkan. Nah, di sini saya bantu, ya. Di sini kita akan mencari pengertian teks narasi dari Google, ya, dari Google. Langkahnya dari Google itu kalian, ya, sudah dihidupkan semua HP-nya. Nah, kalau sudah, dari Google itu carilah atau ketiklah pengertian teks narasi. Pengertian teks narasi. Dari Google itu sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah, kira-kira pengertian dari teks narasi itu sendiri apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Ya, itu pengertian daripada teks narasi. Apa tadi teks narasi? Apa tadi? Teks narasi adalah Suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa. ya, suatu karangan cerita yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis. Itu pengertian daripada teks narasi. Ini teks narasi. Di sini sudah terpaparkan, ya, ciri-ciri teks narasi itu ada berapa, Nak? Yang pertama apa? Silakan dibaca. Ya, itu yang pertama. Jadi ciri yang pertama, gaya bahasanya itu menggunakan gaya bahasa yang natif. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang selanjutnya, yang ketiga. Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema. Kemudian selain tema nanti ada latar, ya. Setelah latar di situ nanti ada alur. Kemudian selain alur ada sudut pandang. Nah, setelah kalian nanti melihat tayangan video, ya, kamu akan bisa menentukan siapa tokohnya, siapa di mana tempat kejadiannya atau temanya. Kemudian ini, ya, jelas ya untuk ciri teks narasi. Ya, kalau jelas, ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya pengertian teks cerita fantasi. Coba siapa yang ingin membacakan pengertian dari teks cerita fantasi salah satu? Ya, silakan. Pengertian teks cerita fantasi, bahan tertulis yang terbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan,
pengalaman dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Ya, jadi intinya apa nak? Cerita teks fantasi itu isinya apa? Isinya hanya berupa rekaan atau khayalan. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya tujuan cerita fantasi. Ya, di situ dijelaskan apa nak kira-kira tujuannya? Untuk menghibur tujuannya untuk menghibur para pembaca serta meningkatkan daya imajinasi pembaca. Nah, apa itu? Unsur-unsur cerita fantasi. Di sini ada banyak ya. Yang pertama apa unsur-unsurnya? Ya. Kemudian yang ketiga, ide cerita. Ya, ide cerita. Nah, itu unsur-unsur cerita fantasi. Di mana unsur-unsur cerita fantasi itu yang pertama ada keajaiban. Nanti di dalam ceritanya muncul keajaiban. Keajaiban apa? Seperti yang Ibu contohkan pada awal pembelajaran tadi, contoh cerita film kartun Doraemon. Keajaibannya apa? Kira-kira? Doraemon memiliki kantong ajaib. Kemudian yang selanjutnya Doraemon memiliki apa lagi? Nah, kemudian memiliki apa lagi? Itulah contoh. Kemudian yang digunakan bisa di rumah atau bisa di mana saja ya, terkait dalam cerita yang ada di dongeng itu. Ya, kemudian yang selanjutnya ide atau ceritanya terbuka untuk siapa? Terhadap daya khayal penulis, artinya tidak dibatasi ya. Kemudian untuk yang selanjutnya tokohnya, tokoh unik. Arti unik di sini apa kira-kira? Nah, memiliki kesaktian. Ya, nanti kalau kalian sudah menyaksikan video berlian ya. Kemudian lanjut yang terakhir bersifat fiksi. Bersifat fiksi di sini apa nak? Bukan kejadian nyata. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa lanjut. Saya akan menampilkan video pembelajaran cerita teks fantasi. Tetapi sebelum video di sini saya tampilkan, terlebih dahulu kalian bentuk kelompoknya. Kita bentuk 20 ya. Berarti 20 orang ini menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah terbuat semua? Kelompok 1 ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, nanti sambil menyaksikan video yang menghadap ke belakang video agak geser ke depan supaya kalian bisa menyaksikan video yang akan ditampilkan dan nanti akan mengisi tugas-tugas yang ada. Ya, silakan.
Kelas 77. Di sini saya akan menceritakan cerita fantasi dengan judul Berniaga. Silakan disimak ya. Seorang gadis bernama Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Nanti kamu lihat kira-kira cerita ini termasuk menggunakan dari cerita apa ya setelah selesai itu ya. Jadi simak ceritanya dari awal sampai akhir. Mendapatkan petualangan indah sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Anika menyukai warna biru. Dan Cika menyukai warna kuning. Anika mencoba meyakinkan ibunya bahwa ia memiliki sahabat yang menyukai warna hijau. Ketiga sahabat itu sepakat untuk berkumpul di rumah. Itu sama dengan yang saya lakukan tadi ya. Ya kan ceritanya di situ bisa makan juga bisa. Ini tayangan yang ada di video dan ini cerita yang tokoh-tokohnya siapa saja ya. Berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Ucap Anika. Oh, terima kasih. Sebagai hadiahnya ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu, lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai tas sendiri. Jangan mengambil rezeki yang ada di depan kita bila mengancam keselamatan diri kita sendiri. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu tadi tayangan video berlian 3 warna. Nah, setelah kalian menonton video berlian 3 warna, kira-kira bisa menemukan tidak tokohnya siapa saja? Ya, siapa? Anissa, Tika, Tamisa, Ratu, Chandri, dan Rama. Ya, siapa nak tokohnya? Tokohnya Anissa, Tika, Tamisa, tokoh yang ada di dalamnya ya. Nanti setelah ini saya bagikan lembar kerja kalian ya, dimana nanti kalian akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian diisi di dalam tabel ya. Kemudian kira-kira setelah kalian menyaksikan video ini tadi, kalian bisa menemukan ya berlian 3 warna ini menggunakan cerita fantasi apa? Nanti bisa ya? Ya, bisa nanti musyawarah kerjasamalah dengan kelompok kalian dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan nanti kita presentasi satu persatu ke depan ya. Paham ya? Paham. Perlu membentuk kelompok ya. Karena sudah saya perlu membentuk kelompok, ini nanti saya akan membagikan LKPD-nya, kemudian nanti kalian isi ya. Kalau aku kemarin yang korma ya. Buka LKPD-nya, kemudian yang kelompok 3 nanti ini Tuan Menteri ya, yang kelompok 2-nya berlian 3 warna.
Ada 2 ya. Kemudian keluaran ada 2 ini. Kemudian kelompok 3 dimensi apa ya? Kelompok 4 dimensi apa? Nah, perhatikan sudah dilihat semua ya. Jadi semuanya bekerja untuk memecahkan masalah yang ada pada pagi hari ini ya. Untuk kelompok 1 dan 2 perhatikan di situ ada ya, kalian diminta untuk menceritakan kembali video yang sudah kalian lihat atau kalian baca ya. Sudah dilihat semua lembar kerjanya. Nomor 1 kalian diminta untuk menceritakan kembali ya. Di situ tuliskan kembali ceritanya yang sudah kalian lihat atau yang sudah kalian tonton tadi. Itu langkah yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk yang nomor 2 diminta untuk ya, itu termasuk dalam cerita fantasi apa yang nomor 2 kerjakan ya. Kemudian untuk LKPD yang kedua, di situ halaman terakhir dilihat yang sudah tadi saya bagikan. Di situ kalian diminta untuk menentukan apa yang pertama, tokohnya siapa. Di situ dituliskan. Kemudian setelah tokoh apa bawahnya? Tempat kejadian. Tempat kejadiannya. Kemudian yang ketiga apa? Tema. Dan yang keempat? Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Begitu pula dengan kelompok yang lain ya. Paham untuk kelompok 1? Paham. Jadi kalian yang pertama diminta untuk menceritakan kembali cerita fantasi yang sudah kalian lihat atau yang sudah kalian tonton tadi. Ya, paham? Kalau paham silakan kerjakan. Ya. Waktunya masih 15 menit lagi ya, masih panjang. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang di sini kalian akan menyajikan hasil dari diskusi pemecahan masalah pada hari ini ya, kelompok kalian ya. Terlebih dahulu saya akan menunjuk presentasikan yang pertama siapa? Kira-kira kelompok 4 siap atau belum?
Hasil dari kelompok 2, mereka mendapat hasil bahwa cerita Geliat 3 Warna termasuk pada cerita apa? Total. Sebab di dalamnya cerita-ceritanya menggunakan cerita khayalan, ya, atau tidak terjadi pada kehidupan nyata. Oke, ya. Sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, ya, kembali ke kelompoknya masing-masing. Tempat mejanya silakan kembali ke tempat semula. Kalau sudah kembali ke tempat semula, ya, di sini mari kita pecahkan bersama masalah pada pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kalian diminta untuk menceritakan kembali teks yang sudah kalian baca, ya. Kalian sudah membacakan ceritanya sesuai yang sudah dipaparkan di depan tadi. Kemudian yang kedua menyebutkan teks fantasi itu tergolong pada jenis apa, ya, ataupun total. Ya, bisa? Kalau sudah paham, pembelajaran pada pagi hari ini kesimpulannya, ya. Yang pertama, unsur cerita fantasi itu ada keajaiban atau keanehan dan kemisteriusan. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai latar, ya, sampai yang ketiga adanya ide cerita terbuka. Kemudian tokohnya memiliki kesaksian bersifat fiksi, ya, itu. Kemudian yang kedua, struktur teks cerita fantasi itu orientasi, kemudian cara aplikasi, kemudian apa lagi? Resolusi, kemudian apa lagi? Ya, selanjutnya jenis-jenis teks fantasi. Jenis-jenis teks fantasi tadi ada berapa? Ada 2. Ya, yang pertama teks fantasi apa? Teks fantasi total. Teks fantasi total itu teks fantasi yang bagaimana, nak? Berupa khayalan. Ya, ceritanya berupa khayalan saja. Kemudian yang kedua teks fantasi irisan. Fantasi irisan itu teks fantasi yang bagaimana, nak? Masih menggunakan nama atau latar dalam kehidupan dunia. Paham sampai di sini? Saya cukupkan pembelajaran pada hari ini, ya, untuk pertemuan yang akan datang, ya. Kalian saya minta di rumah bukalah Google, ya, bukalah Google, carilah bagaimana cara menentukan atau membuat kembali teks fantasi, ya. Kemudian kita bahas pertemuan yang